dan ikuti perkembangan penyakit ini melalui berita-berita yang benar. Yang kedua, beberapa hal akan kami laporkan terkait dengan partisipasi masyarakat di dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas penanggulangan ini. Yang pertama, bahwa jajaran Kementerian Kesehatan melalui laboratorium yang telah ditunjuk telah melaksanakan pemeriksaan lebih dari 7.400 orang yang tentunya ini dikerjakan bersama-sama dengan ribuan tenaga kesehatan, baik yang berada di pusat maupun yang berada di daerah. Salah satu kunci di dalam pemutusan rantai ini adalah menemukan kasus-kasus baru, menemukan kasus positif yang masih berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita berharap bisa kemudian memutuskan ini dan bisa melakukan pencegahan dengan cara yang maksimal. Oleh karena itu, maka kita akan memperbanyak lagi fasilitas penguji untuk pemeriksaan COVID-19 ini. Seperti kita pahami, sekarang sudah ada 48 laboratorium yang beroperasi, tentunya dengan kapasitas masing-masing, dan kita akan menambah lagi dengan kemudian mengaktifkan beberapa alat diagnostik yang semula kita pakai untuk pemeriksaan TBC, ternyata secara teknologi bisa dikonversi untuk digunakan melaksanakan pemeriksaan COVID-19. Ini cukup banyak jumlahnya dan tersebar di seluruh wilayah tanah air. Namun masih diperlukan beberapa konversi dari mesin dan kemudian beberapa setting. Kita akan bekerja keras untuk mengejar ini semuanya. Sampai dengan saat ini sudah lebih dari 300.000 APD yang kita distribusikan ke seluruh wilayah untuk digunakan oleh para tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID ini. Ini menjadi bagian yang penting karena kita tahu hanya dengan alat perlindungan diri yang benar, yang terstandar, maka tenaga kesehatan bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik. Beberapa yang sudah kita distribusikan diantaranya adalah bahwa di Provinsi DKI, untuk seluruh jajaran rumah sakit yang memberikan layanan di Provinsi DKI, telah kita kirimkan dan telah diterima tambahan lagi sebanyak 85.000 unit APD. Ini jumlah yang belum mencukupi jika dihadapkan pada perkembangan kasus yang nanti akan terus berjalan. Oleh karena itu kami akan senantiasa untuk mencari APD ini dan mendistribusikan kembali. DKI telah menerima 85.000 unit, kemudian Jawa Barat dan seluruh jajaran rumah sakit yang ada di Jawa Barat sudah kita kirimkan 55.000, kemudian Jawa Tengah 20.000, Jawa Timur 25.000, DIY 10.000, Bali 12.500, kemudian Banten 10.000. Di luar Jawa Bali kita sudah distribusikan juga lebih dari 5.000 untuk masing-masing provinsi. Angka ini tentunya bukan angka yang kita anggap cukup dan berhenti sampai di sini, karena terus kita akan mengirimkan lebih lanjut. Kemudian kita secara terus-menerus tiap hari berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit rujukan yang disiapkan, seluruh rumah sakit rujukan pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, swasta, dan seterusnya. Kita sudah menyiapkan lebih dari 4.000 kamar untuk kita siapkan di dalam rangka menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Rumah sakit darurat juga sudah dibangun dan sudah dioperasionalkan, diantaranya Wisma Atlet yang kita siapkan dengan kapasitas sekitar 3.000 tempat tidur.
Namun hari ini masih dilaporkan hampir 500 yang terpakai. Semua fasilitas kita akan terus evaluasi dan terus kita lengkapi dalam rangka memberikan layanan yang terbaik. Namun kembali lagi bahwa kuncinya adalah bukan seberapa banyak rumah sakit yang disiapkan, bukan seberapa banyak laboratorium dan peralatan yang disiapkan, tapi kuncinya adalah seberapa banyak peran kita semuanya untuk mencegah jangan sampai terjadi penularan. Karena ini menjadi penting. Kapasitas kita tidak ada artinya kalau semuanya sakit. Kapasitas kita tidak akan bermanfaat manakala semuanya menjadi sakit. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita jaga. Yang pertama, putuskan rantai kontak langsung dengan penderita positif. Jaga jarak di dalam berkomunikasi sosial dengan siapapun. Upayakan pada jarak lebih dari 1,5 meter, 2 meter. Hindari kontak langsung dengan orang lain. Hindari tempat-tempat yang kemudian kita yakini penuh sesak. Hindari tempat-tempat untuk berkumpul. Ini menjadi kunci. Kita tidak pernah tahu siapa yang ada di sekitar kita yang sakit. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Karena transmisi penyakit ini lebih banyak diwarnai oleh cemaran droplet akibat batuk, akibat bersin yang mengenai benda-benda lain dan kemudian tidak sadar kita pegang dan kemudian dengan tangan yang tercemar ini kita menyentuh mulut, hidung, mata. Ini menjadi penting. Oleh karena itu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. 20 detik sudah cukup untuk melakukan itu. Kemudian produktif di rumah, artinya lebih baik di rumah. Kita jangan mempertaruhkan apapun untuk mencoba-coba keluar rumah tanpa ada kepentingan yang mendesak. Lindungi keluarga kita bersama, ini menjadi lebih penting. Kita tahu banyak yang bisa kita lakukan di rumah bersama keluarga. Oleh karena itu, kesempatan ini perlu saya ingatkan. Pada musim pancaroba di bulan-bulan April, Mei, secara statistik data kita masih sering menunjukkan peningkatan kasus demam berdarah. Oleh karena itu, jangan sampai ini memperburuk kondisi pandemi COVID. Lakukan pembersihan sarang nyamuk di rumah. Waktu kita cukup banyak berada di rumah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ikuti terus perkembangan penyakit ini, silahkan melihat di covid19.go.id, call center 119 117, atau hubungi Halo Kemkes di 1500567, dan juga di banyak sekali aplikasi online yang bisa kita baca bersama. Sekali lagi, ini cara yang terbaik kalau kita akan memutuskan rantai penularan. Berikutnya akan saya sampaikan update data dari layanan rawatan rumah sakit untuk penderita COVID-19 yang sudah terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan laboratorium. Pada hari ini bertambah 196 orang, sehingga jumlah positif menjadi 1.986. Jumlah kasus yang sembuh meningkat 22 orang, sehingga total menjadi 134 orang. Kemudian yang meninggal bertambah 11 orang menjadi 181 orang. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi gambaran-gambaran ini menunjukkan bahwa proses penularan masih berlangsung di luar. Oleh karena itu, pertimbangkan kembali kalau akan bepergian kemanapun. Tempat yang paling aman saat ini adalah berada di rumah bersama keluarga. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, pertimbangkan baik-baik. Saya menyarankan tidak usah bepergian.
apalagi dalam situasi yang kita lihat secara data dari hari ke hari, kasus ini semakin bertambah panjang. Mari kita lindungi orang tua, kita lindungi orang dengan penyakit kronis, karena merekalah yang paling rentan manakala terinfeksi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita jaga mereka, kita jaga anak-anak kita awasi agar tidak tertular penyakit ini. Kemudian saudara-saudara kita yang terpaksa harus sakit, mari kita jaga agar bisa melaksanakan perawatan sakitnya dengan maksimal, bisa melaksanakan isolasi diri dengan baik, agar tidak menular ke orang yang lain. Sekali lagi, jaga jarak dalam berinteraksi secara sosial, cuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir. Yakinlah lebih aman berada di rumah. Sebaiknya tidak bepergian, karena ini akan menyebarkan atau kemungkinan terpapar oleh penyakit menjadi lebih besar. Saya yakin bahwa kita semua mampu untuk menjadi pahlawan di dalam kaitan dengan pengendalian penyakit ini. Kita jadi pahlawan yang bisa melindungi orang lain, bisa melindungi keluarga kita, bisa melindungi anak-anak kita, bisa melindungi semua masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan kita yakin kita bisa melindungi bangsa ini. Semua berawal dari kita. Indonesia pasti bisa. Terima kasih. Selamat sore. Mau kasih tahu, kalau nabung itu ada 2 cara. 1 cara ribet, 2 cara simpel. Sesimpel nabung di BCA. Buka tabungan aja, bisa lewat BCA Mobile. Ya kan, Steph? Iya dong. Akibat cara menangkap ikan yang salah, terumbu karang rusak dan ikan menghilang. Masyarakat pun kehilangan mata pencaharian. Tanpa terumbu karang, tak ada harapan. Karena itu
Perbarui informasi terkait dengan jumlah pasien positif COVID-19 di tanah air dengan tambahan ada 196 orang. Jadi total orang atau pasien positif COVID-19 di Indonesia jumlahnya 1.986 orang, di mana dinyatakan sembuh ada 134 orang dan pasien yang meninggal dunia sebanyak 181 orang. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sudah memeriksa 7.400 orang terkait dengan COVID-19. Pemerintah berusaha untuk memperbanyak tes COVID-19 di berbagai daerah dan juga menyediakan ada 300.000 alat pelindung diri bagi tenaga medis yang sudah didistribusikan ke sejumlah daerah. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto juga tetap mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan, kemudian juga mengimbau untuk warga tetap di rumah untuk melindungi diri dan juga anggota keluarga lainnya, serta tetap menerapkan jaga jarak fisik dan juga jaga jarak sosial. Rumah sakit rujukan pemerintah sudah menyiapkan sekitar 4.000 kamar untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan juga rumah sakit darurat sudah didirikan sejumlah daerah termasuk juga rumah sakit darurat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Itu mari bersama-sama kita jaga. Yang pertama, putuskan rantai kontak langsung dengan penderita positif. Jaga jarak di dalam berkomunikasi sosial dengan siapapun. Upayakan pada jarak lebih dari 1,5 meter, 2 meter. Hindari kontak langsung dengan orang lain. Hindari tempat-tempat yang kemudian kita yakini penuh sesak. Hindari tempat-tempat untuk berkumpul. Ini menjadi kunci. Kita tidak pernah tahu siapa yang ada di sekitar kita yang sakit. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Karena transmisi penyakit ini lebih banyak diwarnai oleh cemaran droplet akibat batuk, akibat bersin yang mengenai benda-benda lain dan kemudian tidak sadar kita pegang dan kemudian dengan tangan yang tercemar ini kita menyentuh mulut, hidung, mata. Ini menjadi penting. Oleh karena itu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. 20 detik sudah cukup untuk melakukan itu. Kemudian produktif di rumah. Artinya lebih baik di rumah. Kita jangan mempertaruhkan apapun untuk mencoba-coba keluar rumah tanpa ada kepentingan yang mendesak. Lindungi keluarga kita bersama. Ini menjadi lebih penting. Kita tahu banyak yang bisa kita lakukan di rumah bersama keluarga. Oleh karena itu, kesempatan ini perlu saya ingatkan. Pada musim pancaroba di bulan-bulan April, Mei, secara statistik data kita masih sering menunjukkan peningkatan kasus demam berdarah. Oleh karena itu, jangan sampai ini memperburuk kondisi pandemi COVID. Lakukan pembersihan sarang nyamuk di rumah. Waktu kita cukup banyak berada di rumah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ikuti terus perkembangan penyakit ini. Silahkan melihat di covid19.go.id, call center 119 117, atau hubungi Halo Kemkes di 1500567, dan juga di banyak sekali aplikasi online yang bisa kita baca bersama. Berikutnya akan saya sampaikan update data dari layanan rawatan rumah sakit untuk penderita COVID-19 yang sudah terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan laboratorium. Pada hari ini bertambah 196 orang, sehingga jumlah positif menjadi 1.986. Jumlah kasus yang sembuh meningkat 22 orang,
sehingga total menjadi 134 orang. Kemudian yang meninggal bertambah 11 orang menjadi 181 orang. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi gambaran-gambaran ini menunjukkan bahwa proses penularan masih berlangsung di luar. Oleh karena itu, pertimbangkan kembali kalau akan bepergian kemanapun. Tempat yang paling aman saat ini adalah berada di rumah bersama keluarga. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, pertimbangkan baik-baik. Saya menyarankan tidak usah bepergian. Apalagi dalam situasi yang kita lihat secara data dari hari ke hari, kasus ini semakin bertambah panjang. Dan saudara, kami tutup breaking news terkait perkembangan terkini penanganan corona, di mana ada 1.986 positif corona di Indonesia, 134 dinyatakan sembuh dan 181 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan informasi terkait dengan penanganan corona di Indonesia akan hadir dalam program selanjutnya, yakni Kompas Petang yang akan hadir sesaat lagi. Saya Maidop Elfrina undur diri, sampai jumpa. Alkisah, Raja memilih Purbasari, si bungsu.